Oke teman-teman, ketemu lagi di channel ini bersama saya Kemas Julius. Kali ini kita akan bahas satu keunikan ataupun bisa jadi kita bahas tentang kok bisa seperti itu. Nah, sebelum episode ini saya pernah ngebahas tentang Volkswagen Drag Bus dari Hot Wheels yang sempat dirilis sampai 3 kali atau 4 kali. 4 kali ya, yang saya tahu tuh ada 4 edisi, walaupun yang waktu kemarin kita bahas ada 3 edisi, yaitu first edition 30 tahun plus daripada edisi Monster Truck. Itu untuk di sisi daripada Hot Wheels. Kali ini kita akan bahas dari edisi yang berbau dengan Matchbox. I was bad like Mike. Ketiga ini adalah barang yang identical dalam pengertian barangnya sama, velgnya sama, warna sama, detailingnya juga sama. Sepertinya ada juga warna merah tapi dengan beda velg yang berbeda. Velgnya kalau nggak salah velg jari-jari, cuman saya nggak sempat menemukan barang tersebut. Tapi keyakinan saya ada dengan velg yang berbeda. Nah, keunikan daripada ketiga ini adalah dia sama-sama memiliki detail yang sama ya. Kita bisa lihat dari sini, kemudian dari samping sini, kemudian dari belakang. Nah, kita lihat apa yang membedakannya. Yang membedakannya adalah edisi daripada cut-nya. Oke, ini cut seperti ini. Kemudian ini adalah cut edisi Jerman. Kemudian ini ada cut daripada edisi 70 tahun, juga 70 tahun. Tapi ini edisi cutnya adalah edisi daripada cut yang seri Volkswagen. Jadi ada 6 mobilan, 6 atau 5. Semuanya adalah VW, ada Golf, ada yang lain-lainnya. Kalau ini edisinya macam-macam juga, ada beberapa mobil Jerman. Nah, apa yang membedakan ketiga daripada edisi ini? Ya, selain daripada berbeda cut daripada ataupun blister ini, kita bisa melihat daripada belakangnya juga. Belakangnya, nah ternyata ada 6 seri ya. Ini yang edisi VW tadi, itu ada Karmann Ghia, VW Beetle 4x4, ada Volkswagen Type, ini Safari, ini Karmann Ghia tipe 34 tapi yang cabriolet, yang mobil aslinya itu hanya prototype, dan ada VW Golf dan VW Kodok. Untuk kedua ini, jarak penerbitannya mungkin tidak jauh ya, mungkin selisihnya kalau kita lihat dari copyright yang ada di belakang itu sama-sama tahun 2022, tetapi setahu saya ini lebih keluar duluan dibandingkan ini. Nah, kemungkinan waktu rilisnya itu kan tergantung pasarnya. Ini mungkin dia lebih mengkhususkan kepada pasar-pasar yang segmented yang ada di Eropa, tapi walaupun barang itu tersedia di Asia dan di Amerika. Lanjut. Nah, kita bisa melihat daripada kalau yang ini, sebelum kita lanjut lebih detail, kita lihat dari yang edisi ini. Ini edisinya adalah edisi Matchbox Road Trip. Ini kalau kita lihat edisinya adalah edisi tahun 2019. Di sini ada tulisannya 2019. Berarti jarak ini dengan ini ada kurang lebih 3-4 tahun. Nah, dengan jarak yang sama-sama ini buatan Thailand ya. Ini made in Thailand, ini juga made in Thailand, dan ini juga semuanya made in Thailand. Nah, apakah kedua ini, dua yang ada di sini adalah produksi yang sama dengan yang ada di sini? Kenapa? Merahnya sama, velgnya sama, detailnya sama, yang membedakan hanya cutnya. Ternyata yang membedakan adalah kode produksinya. Jadi barang ini dengan barang ini adalah dua era yang berbeda. Memang ini dibikin tahun 2019, ini bikin tahun 2022 atau 2023. Artinya, kapanpun pabrik itu mau mengulang pembuatan daripada mobil-mobilan tersebut, mereka bisa membuat barang yang kurang lebih identical dengan yang ada di pasar ataupun ada di seperti inilah contohnya. Nah, kita akan lihat bahwa di sini ada kode produksi.
Ini tulisnya M50 berapa nih? M36 kalau nggak salah. M33. Dari sini kelihatan jelas M33. Kurang lebih adalah minggu ke-33 pada pada tahun tersebut. M itu pasti kode tahun lah. Cuman saya nggak tahu, saya nggak bisa menerjemahkan kode ini. Kalau di Hot Wheels kita bisa terjemahkan karena memang kadang-kadang kita masih bisa mendapatkan referensi ini. Atau mungkin kalau teman-teman punya maksud daripada kode ini, silahkan komen di bawah. Nah, kode ini sama kode yang ada di base di sini, mungkin terlalu kecil ya untuk dilihat. Kalau di zoom bisa nggak ya ini? Pas di bawah sini nih. Ini kodenya sama. Artinya produksi mobil ini memang sesuai dengan produksi daripada tahun 2019. Anggap aja ya, karena memang tulisannya 2019. Nah, ini kode produksi ada di sini. Nah, untuk kedua ini ada kode produksinya adalah S07A dengan S27A. Jadi ini pasti kodenya kode minggu. Berarti secara teori, teorinya ini diproduksi lebih duluan dibandingkan ini. Walaupun yang masuk di kita, kalau nggak salah ini masuk duluan baru ini. Jadi hanya masalah pengiriman daripada pabrik tersebut. Nah, dengan kode yang sama ini juga sama dengan yang ada di base ini tadi. Memang cukup kecil ya. Mungkin kalau memang teman-teman pengen melihat itu ya harus punya barang ini. Nah, demikian juga yang untuk satu ini. Ini S27A. Akan tercantum juga di bawah sini. S027A. Jadi, ini hanya berimpact dalam kondisi loose ya. Kondisi loose. Misalnya kita ini ketiga-tiganya kita loose, ya hanya kita bisa melihat membedakan itu hanya dari melihat dari base-nya aja. Tapi kalau kita memang mengkoleksi dalam bentuk varian, dan pengertian ini adalah varian blister. Jadi kita akan mendapatkan 3 mobil yang sama dengan warna yang sama, dengan detail yang sama, hanya cutnya yang beda. Saya punya keyakinan ada satu lagi yang warna merah tapi velgnya nggak seperti ini. Dia lebih awal dibandingkan 2019. Kemungkinan tuh 2015, 2014 gitu. Ada edisi yang berwarna merah juga. Jadi untuk spek daripada mobil ini adalah, walaupun dia bilangnya Germany, tapi spek yang ada di gambar ini adalah mobil spek Amerika. Karena dia ada bumper pagarnya. Walaupun kenyataannya pagarnya nggak dibikin, hanya ada tanduknya. Jadi ada istilah di anak VW itu nih, bengkel pagar, ini tanduk. Nah, ketiga jenis mobil ini adalah sama, cuman kenyataan yang ada di mainan di dalam atau dalam blisternya itu berbeda sedikit. Ini hanya ada tanduknya aja. Kenapa dia ada tanduk? Itu hanya untuk memenuhi, kenapa dia ada bumper pagarnya? Karena di Amerika tuh untuk bagian depan dia ada batas minimum ketinggian daripada tinggi depan mobil dengan jalan. Nah, karena ini terlalu pendek, akhirnya disiasati dengan adanya pagar plus bulbar, mini bulbar. Jadi demikian informasi tentang kodok-kodok seperti ini. Kita akan bahas lagi topik-topik yang lainnya di konten berikutnya. Jangan lupa tinggalkan pesan ataupun kasih komen biar kami menjadi lebih baik dalam memberi informasi kepada teman-teman kolektor mainan. See you soon.